Untuk kesekian kalinya, aku dibayar buat nonton anime yang kemungkinan aku nggak bakal suka. Dan setelah aku naikin harganya, masih ada aja yang mau bayar. Ngerasa MC banget gak tuh gua? Gua sih paling MC. Gua NPC yang MC. Dan iya betul, aku disuruh nonton Ave Mujika. Emang gimana animenya? Apakah animenya beneran bagus atau enggak? Buat yang nggak tahu Ave Mujika, ini bisa dibilang lanjutan dari series Bang Dream sebelumnya, yaitu Maigo. Nah, awalnya kan emang Maigo nih ceritanya santai gitu, selau gitu, drama-dramanya nggak terlalu berat gitu. Tapi begitu aku nonton Ave Mujika, ini dramanya lebih dongo lagi. Apa bisa dibilang lebay parah, kayak tapi bukan dalam artian jelek, tapi ini it's like damn. Menurutku kayak Sebelum kita mulai pembahasannya, pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu premis ceritanya dulu, yang dimana menurutku ceritanya cukup menarik. Jadi dulu sebelum ada Maigo dan Ave Mujika, ada sebuah band yang namanya Crysic. Tapi somehow mereka bubar karena satu orang yang namanya Saki. Terus karena beberapa di antara mereka masih punya semangat ngeband, akhirnya beberapa di antara mereka ngebentuk band baru yang namanya Maigo tanpa ada Saki di dalamnya. Dan setelah itu, setelah ada rasa iri, dengki, insting bertahan hidup dan kejadian masa lalunya, Saki berusaha untuk ngebikin band yang namanya Ave Mujika. Yang dimana kalau mau dilihat secara line up, Ave Mujika ini diisi sama orang-orang pro. Isinya orang-orang yang udah punya karir dan punya nama-nama gede. Dan kebetulan di dalam band Ave Mujika ada satu orang berbakat. Dan kebetulan juga dia ex-gitaris dari Crysic. Dan namanya adalah Mutsumi. Awalnya ketika aku nonton anime ini, aku berpikir kayak, ini anime apaan sih? Isinya kayak entah kenapa isi cuni semua gitu. Perasaanku tuh kayak, apa sih pakai topeng kayak anak SMA? Ya, well, mereka emang anak SMA sih, tapi ya kebetulan mereka real drama anak SMA dan isinya lingkungan orang yang sakit dan toksik. Ya kebetulan. Nah yang membedakan antara Maigo dan Ave Mujika sebelum mereka konser itu kayak ada pentas dramanya dulu. Dan kebetulan juga ya anime ini juga penuh drama. Jadi ada drama di dalam drama. Tapi jujur menurutku band mereka bagus banget. Kayak aku suka Batman. Apakah aku suka dengan Ave Mujika? Jelas aku suka banget. Suka banget demi apapun. Jadi sekarang aku bakal ngebahas bagaimana konflik dari anime Ave Mujika dan bagaimana cara otak kecilku ini mengkomprehensikannya. Karena menurutku dramanya kayak waktu aku nonton animenya, aku ngerasa kayak semua karakter yang ada di anime ini, semua karakter yang ada di band ini itu orang yang sakit jiwa. Ya nggak semuanya di antara mereka itu sakit jiwa sih, tapi most likely mereka punya masalah dalam kepala mereka. Kayak misalnya nih ada satu contoh yang namanya Uika, yang dimana dia itu terobsesi banget sama teman masa kecilnya yang bernama Saki. Saking gilanya dia, kalau misalnya kau ke YouTube, kau bisa nyari kompilasi Uika nyebut Saki-chan berkali-kali. Kayak aku gak punya deskripsi lain selain gila. Maksudku ya dia cakep sih jujur, tapi apa ya, maksudku cakep kalau agak bermasalah kepalanya kan agak problem tuh. Terus habis itu yang kedua ini ada karakter yang namanya Mutsumi. Menurutku konfliknya itu kayak kompleks banget karena ngelibatkan masalah kepribadian ganda. Terus ketiga yang menurutku agak bermasalah adalah Saki, yang dimana dia itu dari keluarga yang broken home. Dan entah kenapa dia itu orang yang susah banget buat berkomunikasi atau jujur sama diri sendiri. Jujur ya, meskipun aku kelihatannya kayak merendahkan masalah mereka, tapi aku ngerasa kalau masalah ini bukan masalah yang sepele. Tapi kalau misalnya mereka mau komunikasi dari awal, gak bakal ada nih masalah sepanjang ini. Dan itulah pentingnya komunikasi dalam satu perkumpulan. Dan di perkumpulan ini, komunikasi itu kayak kurang gitu. Dan sama aku juga yakin gitu, kalau misalnya mereka beneran belajar berkomunikasi dan mau berkomunikasi, aku yakin sampai sekarang mereka bakal pakai topeng gitu. Nggak akan dilepas-lepas itu topeng. Dan sekarang yang berapa nih? Kedua atau ketiga, aku mau ngebahas ceritanya sedikit-sedikit. Untuk ceritanya, Ave Mujika ini ngelanjutin apa yang kurang dari Maigo. Lebih tepatnya, memperjelas alasan kenapa Saki keluar dan bikin band baru. Dan akhirnya, setelah aku ngelihat Maigo dan aku ngelihat Saki adalah karakter yang kurang ajar, dan aku ngelihat Ave Mujika, aku ngerasa sedikit paham, sedikit bersimpati dengan Saki. Ya, maksudku gimana ya? Ya gimana ya, mamanya udah nggak ada, bapaknya depresi, dan cuma dia doang yang bisa nyari duit. Jadi itu kenapa aku cukup bersimpati. Sebenarnya ya, kalau misalnya mau diperhatikan atau mau ditarik dari awal lagi, sebenarnya drama utama dari anime ini bukan dari Saki doang, tapi lebih ke arah dari Nyamu yang ngelepas topengnya anak-anak yang lain. Dan setelah mereka ngelepas topengnya satu-satu, dan itulah awal dari kekacauan band Ave Mujika. Tapi jangan salah dulu, aku di sini bener-bener paham sama alasan Nyamu, dan aku bener-bener bisa bersimpati ke dia.
dia. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga apa yang dia lakukan itu salah banget dan damage-nya gede. Dan itu nanti bakal ku jelaskan di akhir. Untuk cerita dan drama utamanya, semua ini diawali sama Mutsumi yang ketahuan sama publik kalau dia itu adalah anak dari orang yang terkenal. Dan setelah itu, karena Mutsumi ini takut dibebanin sama nama keluarganya, akhirnya kepribadian satunya muncul buat menyelamatkan dia. Dan disinilah awal mula dari masalah dari Ave Mujika. Dan setelah karakter baru itu muncul atau kepribadian barunya itu muncul, si Mutsumi akhirnya jadi nggak bisa main gitar dan ada banyak masalah lainnya. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lengkapnya, aku yakinkan kau dan aku sarankan untuk nonton animenya langsung. Karena kalau misalnya kau suka drama yang bisa dibilang agak dark, agak berat, aku ngerasa ini cocok banget buat kau yang suka kayak gitu. Dan sekarang aku mau ngomongin animasi, karena menurutku ya animasi adalah salah satu yang penting buat dibahas di Ave Mujika. Kalau menurut pendapatku pribadi, aku ngerasa kalau animasinya bagus banget. Apalagi kalau ini ngehitung ya ini animasi 3D. Jarang banget aku ngeliat ada animasi 3D yang bisa sebagus ini. Bagaimana cara mereka memainkan alat musik atau waktu main musik, habis itu ekspresi mereka waktu memainkan alat-alat itu bisa mencerminkan emosi dari karakter-karakternya. Aku nggak pernah mengeluh kayak misalnya, ini mukanya datar banget, ini mukanya nggak ada ekspresi atau warna-warnanya kurang. Aku ngerasa ekspresi dari animenya kerasa banget. Dan sekali lagi, ini adalah anime 3D, bukan anime 2D. Dan di dalam anime 3D, objek organik itu akan sulit untuk dibentuk. Maksudnya akan sulit untuk dianimasikan. Contoh paling gampang, bagaimana cara staff dari animasi Ave Mujika itu menggambarkan ekspresi atau acting karakter, ada di bagian ketika Mutsumi mulai mengalami yang namanya personality disorder. Ada satu scene yang dibikin kayak Mutsumi itu kelihatan kosong, kelihatan kayak nggak tanggap atau nggak engage dengan percakapan. Dan habis itu dia kelihatan kayak linglung, kesulitan berjalan dan berbagainya. Dan ketika aku ngeliat adegan itu dan bagaimana cara mereka menggambarkan orang dengan personality disorder atau double dual personality, ya aku ngerasa ini adalah salah satu animasi terbaik di musimnya, terutama kalau menghitung ini 3D. Aku ngomong kayak gini bukan karena dibayar sama penonton atau karena takut di-hate atau takut diserang orang-orang Facebook, bocil-bocil Facebook yang ngefans banget sama Ave Mujika dan Bang Dream. Enggak, aku nggak peduli sama mereka. Tapi aku beneran genuinely suka sama Ave Mujika. Waktu aku nonton Ave Mujika, aku nggak bohong sama sekali. Aku tuh nggak duduk tegap kayak gini. Aku duduk di ujung kursi sampai kayak gini, kayak di ujung kursi banget gitu. Kayak orang yang stres lagi nunggu gajian. Padahal gajian masih 2 minggu lagi. Aku ngerasa kayak damn, ini ternyata bagaimana serunya nonton anime. Aku udah lama nggak ngerasain itu men. Dan selanjutnya kita bahas soal musik. Ya karena kemarin banyak yang protes aku nggak ngebahas soal musik, jadi kita masukin aja sekarang. Ya maksudku aku lebih suka dramanya sih daripada musiknya. Ya bahkan saking konyolnya ada yang bilang, oh abang ini tidak menjelaskan Maigo yang terbentuk dari kata Maigo atau tersesat. Who the fuck care about that? Kayak kita nggak akan berbicara sedalam itu. Itu sama aja kayak kau ngambil bolpen sama kertas ketika mendengar setiap lagu Kendrick Lamar terus kau dissect satu-satu, yang dimana itu agak ribet dan bakal bikin video jadi lebih panjang. Maksudku aku agak malas kalau bikin video yang terlalu panjang, toh gak bakal ditonton sampai habis, takutnya kayak gitu. Oke, kita kembali ke musik. Aku mau kasih disclaimer dulu, aku nggak paham banget soal musik, tapi aku tahu bagaimana bentuk musik yang bagus. Ya bukan bentuk sih, bagaimana musik yang bagus. Karena secara riwayat ya, aku ini adalah orang yang musik banget. Kayak aku ngedengerin Kendrick Lamar, 50 Cent, Eminem, habis itu kadang-kadang aku ngedengerin itu musik rap ya, musik band apa yang gue denger ya, Kanabun band. Ya pokoknya aku jago banget lah soal musik lah. Ya aku jagoan gue soal musik. Tapi gini ya, meskipun aku kelihatannya kayak nggak paham banget soal musik, tapi begitu aku mendengarkan lagu mereka yang pertama, kayak dibawain pertama kali, lagu judulnya itu kalau nggak salah Kill Kiss, demi apapun aku suka banget sama drumnya, kayak itu kerasa intens banget. Itu demi apapun itu lagu ku play on loop selama 2 minggu. Aku on loop tuh itu di antara lagu-lagu rap yang ku denger, di antara lagu-lagu lain yang ku denger, tiba-tiba ada lagu Jepang Ave Mujika yang idol band Jepang dan itu bagus men. Percaya sama aku, kalau kau nggak nonton animenya tapi dengerin musiknya, kemungkinan kau bakal kehook sama musiknya. Terus habis itu aku pernah juga dikirimin media share ya sama penontonku tentang Ave Mujika gitu, tentang bagaimana cara mereka live play-nya. Maksudnya voice aktornya atau orang beneran yang ngeband
aku ngelihat Saki itu mainin pianonya secara kebalik gitu loh. Jadi dia bukan berdiri di belakang pianonya, tapi dia berdiri depan pianonya. Itu insane skill sih. Maksudku, aku nggak tahu ada orang normal yang biasa main kayak gitu. Aku nggak pernah ngelihat konser kayak yang gimana-gimana. Tapi ya aku ngerasa itu sangat-sangat impresif. Dan aku nggak ngerti kok bisa ingat kuncinya dia. Dan sekarang ya, ini yang terakhir, aku mau ngomongin apa aja yang paling kusuka dari anime ini, dari anime Ave Mujika. Pertama, yang paling kusuka dari Ave Mujika adalah Nyamu. Ya maksudku, pertama karena dia drummer, kedua karena apa yang dia lakukan itu reasonable. Kenapa sih reasonable? Emang apa bang? Emang kenapa reasonable bang? Padahal kan banyak yang benci Nyamu bang. Emang lu pengen jadi edgy doang ya bang? Nggak suka apa yang orang-orang nggak suka? Nggak kayak gitu. Santai. Aku ngerasa alasan Nyamu itu reasonable karena kenapa dia ngebuka topeng itu emang jahat, jujur, dan itu jatuhnya kayak ngerusak atau ngeganggu privasi orang lain. Tapi mau nggak mau, suatu saat topeng itu bakal pasti kebuka gitu. Dan mereka, semua anggota yang ada di band ini, nggak mungkin bisa lari dari kenyataan itu. Mereka nggak mungkin bisa sembunyi-sembunyi gitu, sembunyi-sembunyi terus di balik topengnya. Karena Uika di sini kan dia tergabung dalam band lain juga, dan ya kelihatan banget dong orang bisa tahu itu siapa. Terus habis itu, salah satu alasan kenapa aku ngerasa Nyamu itu kelakuannya masuk akal karena waktu itu aku ngelihat satu scene waktu dia nelpon mamanya. Pada saat itu aku ngelihat adegannya bener-bener raw gitu, kayak bener-bener oh jadi Nyamu tuh kayak gini. Bagaimana dia cara ngomongnya udah beda. Habis itu dialeknya juga keluar gitu kan. Dan betul dia cerita kalau dia itu berasal dari daerah dan dia itu berjuang memulai karirnya dari bawah. Yang dimana dia itu mulai dari selebriti internet. Dan menurutku memulai karir dari awal dari internet itu menurutku bukan pekerjaan yang mudah. Dan itu ya bisa dibilang cukup susah gitu. Dan di sini alasan kenapa Nyamu melakukan itu, dia itu cuma mau menghidupi keluarganya dan dia itu juga mau ngebuktiin kalau orang-orang dari daerah itu bisa berkarir juga. Demi apapun, aku ngerasa kayak cukup bersimpati lah dengan keadaan Nyamu dan keluarganya. Dan kalau dipikir-pikir ya, lagian dari awal, waktu awal Nyamu diajak sama Saki ketemu, ya dia itu dijanjikan karir sama Saki. Dan dimana di sini, maksudnya Nyamu itu kan dijanjikan karir ngeband. Tapi di satu sisi dia juga punya karir sebagai selebriti internet. Dan dia mau dua-duanya tercapai. Dan dia mau nunjukkan kalau dia berhasil gitu ke orang-orang yang ada di rumahnya dia. Jadi aku ngerasa kayak ya cukup bersimpati. Kalau misalnya kau nggak bisa merasa bersimpati dengan Nyamu, mungkin aku paham karena aku ngerasa dia jahat banget atau sumber utama dari konflik. Tapi kalau misalnya kau udah merantau, kau punya pekerjaan yang questionable, kayak misalnya emang bisa kerjaan dari situ doang, emang bisa kerjaan jadi customer service doang, emang bisa dapat kerjaan dari ngeband doang, internet doang. Ya kalau kau udah digituin sama keluargamu atau kau bener-bener berasal dari merantau dan berusaha membangun brick by brick satu-satu, aku ngerasa kau bakal cukup tertarik atau bahkan kayak merasa bersimpati dengan Nyamu karena kau mau membuktikan ke keluargamu kalau karir dan apa yang kau lakukan sekarang itu cukup kayak ya bakal bekerja gitu. Dan aku nggak ngerasa apa yang dilakukan Nyamu sepenuhnya salah, tapi ya itu terserah kau yang ngejudge. Tapi kalau menurutku, aku suka dengan apa yang dia lakukan karena dia cuma mau menagih janjinya dan dia pengen ngebuktikan ke orang-orang kalau dia bisa berkarir di situ. Dan ya itu aja dulu pembahasan untuk Ave Mujika. Aku nggak bisa ngebahas terlalu dalam karena kalau misalnya aku mau ngebahas terlalu dalam, aku takut ada yang salah secara lore atau secara lebih dalam lagi. Dan ya itu aja dari aku. Aku Akil, admin Yami Waterson, dan terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Tapi gini deh, kasih tahu ke aku gimana pendapatmu tentang Ave Mujika. Dan seingatku aku dapat dari obrolan temanku kemarin, katanya bakal ada lanjutannya lagi nih, Ave Mujika sama Maigo. Jadi kayak bakal jadi trilogi. Aku nggak tahu itu bener apa enggak, cuma itu yang kurang lebih ku dengar dari beberapa orang yang ada di sekitarku. Dan ya, untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Stay clean and sound. Na 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 na. Sumpah itu lagunya bagus banget bro, kayak Kill Kiss anjay. Tuh best.